Halo semua, kembali lagi di Spinset ya. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 tentang bilangan. Khususnya di part 1 kali ini kita akan khusus membahas mengenai membandingkan bilangan bulat dan operasi penjumlahan serta pengurangan bilangan bulat. Yuk kita langsung saja mulai materi kali ini. Oke, kita awali terlebih dahulu tentang jenis-jenis bilangan. Kalian masih ingat enggak apa itu bilangan? Ya, bilangan adalah keterangan tentang banyaknya anggota suatu kumpulan yang jelas. Artinya bilangan nanti menyatakan banyaknya dari suatu anggota, tapi kumpulannya itu harus jelas. Ya, di awal tentang bilangan perlu saya sampaikan beberapa jenisnya, sehingga nanti kalian tahu apa saja yang termasuk di bilangan yang kita bahas kali ini. Ya, yang pertama ada namanya bilangan bulat. Di bilangan bulat itu terdiri dari beberapa bilangan. Ada bilangan bulat negatif yang dimulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya mengecil ya. Ini ke kiri mengecil. Selanjutnya ada bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3 ke kanan itu membesar, artinya titik-titik ini seterusnya ya. Kalau bilangan bulat negatif mengecil, yang positif membesar nilainya. Dan bilangan di tengah-tengah antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif ada bilangan 0. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bagian negatif, bagian 0, dan bagian positif. Kemudian di dalam bilangan bulat ada lagi beberapa jenis bilangan yang akan sering kita gunakan ya. Yang pertama ada namanya bilangan asli. Bilangan asli itu sama halnya bilangan bulat positif. Ya, bisa juga kita sebut sebagai bilangan bulat positif. Karena dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya membesar. Itu bilangan asli. Selanjutnya, bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan 0 disebut bilangan apa? Iya, disebut bilangan cacah. Kalau isi 0, kalau dari 0 mulainya itu bilangan cacah namanya. Ya. Kemudian di bilangan bulat ada juga bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Pengertiannya? Ya, bilangan yang tidak habis dibagi oleh faktor lain selain dirinya sendiri dan 1. Yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 9. Kenapa enggak? Ya karena 9 kan bisa dibagi 3. Kita langsung loncat ke 11, kemudian 13 dan seterusnya. Itu bilangan prima. Dan lagi satu ada disebut bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang bukan bilangan prima atau di luar dari bilangan prima ya, yaitu dimulai dari 4, 6, 8, 9 dan 10. Satu bukan merupakan bilangan komposit ya. Jadi keempat bilangan ini berada di bilangan bulat. Yang perlu kalian ingat terus untuk bilangan ganjil dan genap di mana? Ya ada di bilangan bulat juga. Kalau bilangan genap kan dimulai dari 2, 4, 6, 8. Itu ada di bulat positif, mungkin di bulat negatif juga ada bagian genapnya. Begitu juga bagian ganjil, mulai dari 1, 3, 5 bisa bagian negatif atau bagian positifnya. Begitu kompleks ya untuk di bilangan bulat, di dalamnya itu terdiri dari beberapa bilangan ya. Nah, masih ingat ini apa? Ya, ini adalah garis bilangan. Jadi ini yang akan menentukan posisi dari suatu bilangan itu terletak di bagian mana. Kita lihat di sini untuk bilangan bulat positif itu dari 1 ke kanan. Ingat, penulisan garis bilangan yang perlu saya tekankan terlebih dahulu. Buat garis lurus seperti ini, di tengah-tengahnya selalu dimulai dari 0. Ya, dimulai dari 0 kemudian ke kanan membesar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Begitu pula ke kiri dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Artinya ini kebalikannya. 1 di sini min 1, 2 yang di kirinya min 2. Sudah ya? Selanjutnya bagaimana sih caranya membandingkan bilangan bulat? Ya caranya mudah saja, tinggal kita buat garis bilangan. Jika bilangannya yang diberikan itu berada di bagian kanan atau bagian positif, berarti itu pasti nilainya membesar ya. Jika bilangan yang diberikan itu adalah bagian negatif atau mengecil, itu pasti
bilangannya semakin kecil. Ya tinggal kalian lihat saja apakah berada di bagian positif atau bagian negatif. Coba kita jawab bersama-sama. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Masih ingat tanda seperti ini kan? Yang ini? Ya, ini artinya lebih kecil dari. Apakah min 2 lebih kecil dari min 1? Sekarang kita lihat di sini. Min 2, min 1. Min 2 kan lebih di kiri dari min 1. Berarti jelas min 2 lebih kecil. Sehingga jawabannya benar. Sudah. Selanjutnya, apakah 0 lebih besar dari min 5? Ini lebih besar tandanya ya. 0 di sini min 5. Mana yang lebih di kiri? Min 5 kan? Berarti mana yang lebih kecil? Min 5 kan? Atau 0 lebih di kanan sehingga 0 lebih besar. Sehingga nomor 2 juga benar. Ya, selanjutnya min 27 sama dengan 27. Ya jelas ini salah. Ini kan negatif, ini positif. Masa sama? Selanjutnya, negatif 190 lebih besar dari 10. Tanpa melihat garis bilangan pun kita bisa lihat. Kalau bilangan yang positif pasti lebih besar dari bilangan yang negatif. Sehingga karena ini tandanya negatif 190 lebih besar dari 10, sehingga ini sudah pasti salah. Yang nomor 5. 99 lebih besar dari negatif 100. Sama halnya nomor 4. Berarti ini jawabannya benar, karena yang positif pasti lebih besar dari yang negatif. Yang nomor 6, 997 lebih kecil dari 979. Nah, caranya membandingkan bilangan bulat positif yang besar seperti ini, kita ambil bagian yang terbesarnya. Ini ada bagian ratusan, ini 9, ini juga sama 9. Terus ini ada 9 lagi bagian puluhannya, ini bagian puluhannya 7. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? 9 di puluhan atau 7 di puluhan? Iya, kan lebih besar 9, tapi tandanya ini lebih kecil, sehingga yang nomor 6 sudah pasti salah. Yang nomor 7, negatif 212 lebih kecil dari 200, ya pasti benar. Ya, yang perlu saya tekankan untuk membandingkan dua bilangan negatif, ya, caranya bisa dihilangkan bilangan negatifnya atau tanda negatifnya ini dihilangkan. Kalian tinggal bandingkan saja bilangannya. Yang lebih besar itu bilangannya lebih di kiri, sehingga nilainya lebih kecil. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Tentukan tanda lebih kecil atau lebih besar, atau bisa dibaca kurang dari atau lebih dari, yang sesuai dengan pernyataan berikut. Nah, ini kalau seperti ini kan seperti huruf K, berarti kecil kan? Berarti lebih kecil. Kalau yang seperti ini seperti huruf B kan? Berarti lebih besar ya. Yang nomor 1, 3.4. Berarti tanda yang sesuai adalah 3, ya, lebih kecil dari 4. Selanjutnya, min 3 min 4. Tanda yang lebih sesuai apa? Min 3, ya, lebih besar dari min 4. Karena min 3 kan lebih kanan ya, lebih di kanan daripada min 4. Atau bisa dihilangkan minnya, sama seperti tadi ya. 3 sama 4 pasti lebih besar 3 karena ini negatif. Beda dengan positif ya. Kalau positif yang lebih kecil nilai kuantitasnya pasti lebih kecil. Kalau negatif berkebalikan ya. Selanjutnya, negatif 99.0. Tanda yang sesuai adalah ya, lebih kecil. Ya, karena negatif 99 kan negatif berada paling kiri sekali, sedangkan 0 kan berada di sebelah kanan. Sehingga negatif 99 lebih kecil dari 0. Yang terakhir, negatif 245 negatif 254. Ayo, tandanya apa? Ya, tinggal dibandingkan saja 245 sama 254. Kita hilangkan dulu negatifnya ya. 2, ini juga 2 bagian ratusannya, ini 4 bagian puluhannya, ini 5 bagian puluhannya. Kan lebih besar ini, kan lebih kecil ini. Karena ini negatif tandanya, sehingga tanda yang sesuai adalah ya, lebih besar dari. Negatif 245 lebih besar dari negatif 254. Jika dua tanda negatif ya berbalik dengan yang positif. Setelah membandingkan, kita akan belajar bagaimana mengurutkan bilangan bulat positif, negatif, dan juga bilangan bulat 0 sesuai yang ditanyakan. Ya,
Sama halnya seperti tadi, karena kita sudah bisa membandingkan, selanjutnya kita akan mengurutkan dari beberapa bilangan bulat yang diberikan. Yang nomor 3, urutkanlah bilangan berikut dari terkecil ke terbesar. Yang nomor A ini, yang nomor B ini. Kita jawab satu-satu. Yang bagian A, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, min 8, min 4, min 1. Langkahnya adalah kita cari dulu bagian negatifnya. Berarti cari bagian yang bertanda negatif. Tapi sekalian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu min 8, min 4, min 1. Kemudian bagian positifnya kita urutkan juga dari terkecil. 0 kita masukkan saja ke bagian positif. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 7. Sehingga karena diminta urutan dari terkecil, tinggal kita tulis ulang saja bagian negatif dulu. Min 8, min 4, min 4, min 1. 0, 1, 2, 3, 4, 7. Selesai. Yang nomor B, dari soal 17, 10, 20, min 12, 30, min 15, min 25. Sama halnya, karena diminta urutan dari terkecil, berarti kita ambil bilangan negatif ya, atau bilangan bulat negatifnya dari terkecil. Kita lihat di sini, ada min 25, tulis min 25, kemudian min 15, terus membesar lagi ke min 12. Bilangan negatifnya sudah habis ya. Ini diurutkan dari terkecil, kemudian bilangan positif juga diurutkan dari terkecil, yaitu 10, 17, 20, 30. Selanjutnya tinggal kita buat saja urutan sesuai dengan soal, jadinya min 25, min 15, min 12, 10, 17, 20, 30. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bagaimana kalau dibalik? Urutkanlah bilangan berikut dari terbesar ke terkecil. Ya. Ini bagian A, ini bagian B. Silakan dicoba. Oke, saya tampilkan sedikit penyelesaiannya bagi yang masih bingung ya. Tapi kalau yang sudah bisa coba sendirilah sebagai latihan. Penyelesaian yang bagian A, min 1, 1, min 2, 2, min 3, 3, min 4, 4, min 5, 0. Kita diminta mengurutkan dari terbesar. Sama halnya seperti tadi, kita ambil bagian negatifnya yang mana. Karena dalam hal ini diminta dari terbesar, berarti kita mulai dari bagian positif. Ya, kita tuliskan bagian positif yang terbesar. Berarti kita ambil positifnya, ini ada 1, 2, 3. Oh, berarti karena diminta terbesar, berarti jadinya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian bagian negatifnya juga diurutkan dari terbesar, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Terus urutannya yang bagian A menjadi 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Karena diminta dari terbesar. Sudah? Nah, kalau bilangannya semakin besar, seperti nomor B, 75, 110, min 110, 100, min 80, 120, 90. Sama halnya seperti tadi, mudah saja kita ambil bagian positif yang terbesar. Di antara bilangan ini yang terbesar kan 120, kemudian 110, 100, 90, dan 75. Itu bagian positifnya. Terus bagian negatifnya kita urutkan dari terbesar, hanya ada 2 saja. Ya, lebih besar min 80 ya dibandingkan min 110. Urutannya yang nomor B menjadi 120, 110, 190, 75, min 80, min 110. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sekarang baru kita lanjutkan ke operasi penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat. Materi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan atau sering kalian dapatkan ketika duduk di bangku SD. Kita hanya mengulang sedikit konsepnya saja dan lebih ke latihan soal. Ya, kita lanjutkan nomor soalnya, berarti kita masuk ke nomor soal yang kelima. Tentukanlah hasil dari 3 tambah 4. Mungkin kalian bisa langsung menjawab jawabannya berapa? Iya. Tapi perlu saya tekankan di sini, kita konsepnya menggunakan garis bilangan terlebih dahulu. 3 tambah 4. Kalau tambah berarti arahnya ke kanan. Kalau kurang berarti arahnya ke kiri. Kalau 3 tambah 4 berarti kita mulai dari 0 ya. Kita loncat ke 3, kemudian loncat lagi 4 ke kanan. Dari 3 kan 1, 2, 3, berarti di 3 kemudian tambah 4, loncat ke kanan sebanyak 4 kali, sehingga jawabannya adalah 7. Kemudian yang nomor B, 6 kurang 2. Berarti kalau kurang, berarti kita loncatnya ya berlawanan arah. Ya.
Kita mulai dari 6, berarti kita loncat dulu ataupun kita gunakan garis 6 kurang 2, berarti kurang 2 berarti loncatnya ke kiri 2 kali 1, 2, sehingga jawabannya 4. Yang seperti ini harusnya sudah bisa ya. Kita bisa langsung saja masuk tanpa menggunakan garis bilangan juga sudah bisa. Oke, berikutnya kita akan membahas dahulu mengenai tips mengoperasikan bilangan bulat, terutama untuk penjumlahan dan pengurangan. Karena untuk bilangan bulat yang nilainya besar atau nilainya sangat kecil, tidak mungkin kita gunakan garis bilangan seperti tadi. Perlu kita sampaikan untuk beberapa tips ini. Perhatikan baik-baik ya. Untuk yang model pertama, tentukanlah hasil dari 3 tambah 4 min 6 kurang 2 min 5 kurang 12. Mungkin bisa langsung kalian jawab ya jawabannya berapa, tapi perlu saya tekankan untuk model 1 ini bisa kita kategorikan sebagai tandanya sama-sama positif bagian A, sama-sama negatif bagian B, yang C juga sama-sama negatif. Caranya menyelesaikan adalah tinggal dijumlahkan. Berarti jumlahkan dengan mengabaikan tandanya dahulu. Sudah? Untuk tanda nanti mengikuti soalnya. Kalau positif berarti hasilnya positif, kalau negatif hasilnya negatif. 3 tambah 4 tinggal jumlahkan biasa. 3 tambah 4 kan 7. Karena ini 3 positif, 4 juga positif, jawabannya ya positif 7. Yang nomor B, negatif 6 kurang 2 tinggal jumlahkan saja. Ini kan sama-sama negatif ya. 6 tambah 2 berapa? 8. Kita simpan dulu 8. Karena ini sama-sama negatif, 2-nya juga negatif, jadi jawabannya adalah negatif 8. Terus kalau nomor C berapa? Ya, tinggal dijumlahkan saja. 5 tambah 12 berapa? 17. Karena ini negatif, ini juga negatif, sehingga jawabannya negatif 17. Sudah ya? Itu untuk model yang pertama. Terus model yang kedua, tentukanlah hasil dari yang nomor A, negatif 7 tambah 2, yang nomor B, 15 kurang 8. Berarti yang nomor 1 itu tandanya sama, kalau nomor 2 kita kategorikan sebagai tandanya berbeda. Maka hasilnya bilangan besar dikurangi yang kecil untuk tanda mengikuti angka yang lebih besar. Berarti untuk nomor A, min 7 tambah 2, kita abaikan dulu tanda negatifnya ya. Berarti mana lebih besar, 7 atau 2? 7 kan? Ya, 7 lebih besar sehingga tinggal dikurangi. 7 kurang 2 berapa? Itu simpan dalam hati saja ya. 7 kurang 2 berapa? Iya, 5. Berarti 5 karena yang negatif adalah 7, sehingga jawabannya adalah negatif 5. Seperti itu. Atau mungkin yang lebih sederhana deh. Min 7 tambah 2 berarti punya hutang 7 dibayar 2. Berarti utangnya masih lagi negatif 5. Terus untuk yang nomor B gimana? Ya, nomor B juga sama, tinggal kita kurangkan biasa saja. 15 kurang 8 berapa? 7. Sudah ya? Selanjutnya nomor 3, yang bagian A, 9 tambah negatif 13, bagian B, 11 tambah negatif 7. Berarti kalau model soal seperti ini masuk ke model yang ketiga. Ada tanda tambah kurang atau tambah negatif. Berarti kita ubah dulu kalau ada tanda seperti ini ya, kita ubah dulu menjadi tandanya pengurangan atau tanda negatif, sehingga bagian A menjadi 9 kurang 13. 9 kurang 13 itu kan masuk model yang kedua ya. Tinggal kita kurangkan biasa dulu. 13 kurang 9 berapa? 4 ya, karena 13 yang tandanya negatif, berarti jawabannya adalah negatif 4 ya. Terus yang bagian B menjadi min 11 kurang 7, karena ini tandanya sama-sama negatif kan masuk di model 1 ya, jadinya 11 tambah 7 berapa? 18, karena sama-sama negatif, jawabannya adalah negatif 18. Untuk soal nomor 4 atau model yang keempat, jika ada tanda negatif kurang negatif ataupun kurang negatif, tanda seperti ini, berarti kita ubah menjadi tandanya penjumlahan atau positif, sehingga bagian A menjadi 1 kurang negatif 5, jadinya 1 tambah 5. 1 tambah 5 berapa? 6. Mudah ya. Untuk yang B juga sama, negatif 8 kurang negatif 9, berarti negatif 8 kurang negatif 9, tanda ini kalau ada tanda kurang seperti ini harus sudah hati-hati, sehingga menjadi negatif 8 ditambah 9. Jawabannya adalah 1.
Kalau ada tanda tambah negatif ataupun kurang negatif, berarti harus hati-hati karena perubahannya menjadi negatif atau pengurangan, yang negatif-negatif menjadi positif. Selanjutnya kita akan menentukan operasi gabungan dari penjumlahan dan pengurangan. Tentukan hasil operasi dari bagian A, 2 tambah 11 kurang 7 kurang negatif 10, B, 9 kurang 5 tambah 11 kurang 15, yang nomor C, negatif 17 tambah 3 kurang negatif 12 tambah 15. Nah, kita akan menerapkan keempat model tadi ke 3 soal ini. Sambil kalian menyelesaikan ya, nanti setelah ini bisa lihat penyelesaiannya. Kita jawab, hasil operasi selalu dimulai dari sebelah kiri karena penjumlahan dan pengurangan sama kuat, kecuali kalau ada tanda kurung. Tanda kurung misalnya yang dikurung 11 kurang 15, berarti itu didahulukan. Karena tanda kurung yang di soal ini adalah menandakan bagian yang negatif. Itu diisi tanda kurung. Sudah? Kita jawab dari nomor A. 2 tambah 11 kurang 7 kurang negatif 10, berarti kita mulai dari, kita selesaikan 2 tambah 11-nya. 2 tambah 11 ya 13. 13 kurang 7 kurang negatif 10. Sudah, kita selesaikan ini. Selanjutnya yang kita selesaikan mana? 13 kurang 7. 13 kurang 7 berapa? Iya, 6. Ya, jadinya 6 kurang negatif 10. Karena kita selesaikan 13 kurang 7 dulu. Untuk model seperti ini ada kurang, ada negatif. Berarti ini berubah menjadi 6 tambah 10. Berarti kita tinggal dijumlahkan 6 tambah 10, yaitu jawabannya 16. Sudah? Nomor B bagaimana? 9 kurang 5 tambah 11 kurang 15. Selalu kita mulai dari sebelah kiri, jadinya 9 kurang 5 berapa? Ya, jawabannya 4. 4 tambah 11 kurang 15. Berarti selalu kita mulai dari kiri. 4 tambah 11 berapa? 15. Jadinya 15 kurang 15. Karena kita dapatkan dari 4 tambah 11. 15 kurang 15 berapa? Ya, 0. Sehingga jawaban nomor B 0. Yang terakhir nomor C. Negatif 17 tambah 3 kurang negatif 12 tambah 15. Sama dengan, kita selesaikan dulu negatif 17 tambah 3. Ini keterangannya seperti itu. Negatif 17 tambah 3 berapa? 17 kurang 3, 14 ya. Karena tandanya di negatif 17, sehingga jawabannya negatif 14. Jadinya negatif 14 kurang negatif 12 tambah 15. Yang di belakang selalu mengikuti karena belum dioperasikan. Nah, ketemu lagi tanda kurang negatif. Kurang negatif ini kita ubah menjadi negatif 14 tambah 12 tambah 15. Jadinya negatif 14 tambah 12, berarti kita selesaikan itu dulu. Negatif 14 tambah 12, berarti 14 kurang 12 itu 2, karena tandanya di 14 negatif, sehingga jawabannya negatif 2. Nanti kita selesaikan negatif 2 tambah 15 berapa? Atau 15 kurang 2 berapa? 13, yaitu positif 13. Ya, seperti ini untuk penyelesaian di operasi gabungan, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana penerapan dari operasi penjumlahan dan pengurangan di kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, Pak Faris mempunyai hutang sebesar 150.000. Sebulan kemudian dikembalikan sebesar 80.000. Berapakah sisa hutang Pak Faris? Ya, berarti kita selesaikan. Hutang Pak Faris itu kita nyatakan sebagai tandanya negatif, sehingga di awal Pak Faris mempunyai negatif 150.000. Kemudian kalau mengembalikan, kita ubah tandanya menjadi positif, atau itu mewakili tanda positif. Karena mengembalikan 80.000 jadinya positif 80.000, sehingga operasi yang ditunjukkan pada masalah Pak Faris menjadi negatif 150.000 ditambah 80.000. Jadinya negatif 170.000. Jadi sisa hutang Pak Faris berapa? Bukan negatif 70.000 ya, yaitu jawabannya adalah hutangnya yaitu 70.000. Dah, karena hutang itu mewakili tanda negatif. Terus soal selanjutnya, diketahui besar suhu di Bangli adalah negatif 4 derajat Celcius, sedangkan suhu di Buleleng sebesar 28 derajat Celcius. Hitunglah selisih kedua suhu di daerah tersebut. Ya, berarti karena diminta selisih, maka yang kita gunakan adalah bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil.
Mana lebih besar, negatif 4 apa 28? Ya, 28 lebih besar ya, sehingga kita diminta selisihnya itu menjadi 28 dikurang negatif 4. Begitu caranya mencari selisih. Jadinya karena ada tanda kurang negatif lagi ya, jadinya ini akan berubah menjadi 28 tambah 4, yaitu 32. Jadi selisih suhu di kedua daerah tersebut adalah 32 derajat Celcius. Oke, soal yang terakhir. Ini ada seorang penyelam ya. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, menyelam di kedalaman 2 meter. Berarti sudah merasa lancar ya di 2 meter. Kemudian ia turun hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Berarti kita jawab, mula-mula ya, min 5 itu mewakili 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan min 2 mewakili 2 meter di bawah permukaan air laut. Jadi karena mula-mula berada di 2 meter sudah di bawah, berarti dimulai dari negatif 2. Kemudian menyelam ke bawah lagi, sehingga ke negatif 5. Tinggal kita bandingkan, mana lebih besar, negatif 2 apa negatif 5? Iya, yang lebih besar adalah negatif 2. Sehingga untuk mencari selisihnya, tinggal kita kurangkan saja, negatif 2 kurang negatif 5. Bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Karena ini ada tanda kurang negatif, ini akan berubah menjadi negatif 2 tambah 5. Jadinya ya 5 kurang 2 berapa? 3. Atau dengan garis bilangan ini menjadi yang pertama, menyelam di kedalaman negatif 2. Kemudian menyelam lagi di kedalaman negatif 5. Sehingga selisihnya dari kedua posisi tersebut yaitu ke kanan sebanyak 5, jadinya yaitu selisihnya adalah 3 meter dari dua kondisi penyelaman tersebut. Sudah ya? Jadi sekian dulu untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat.